Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari terus senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insyaallah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita berharap kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali pertemuan malam hari ini di kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji babul wasiyati bin nisa. Babul wasiyati bin nisa. Bab tentang nasihat kepada perempuan. Bab tentang wasiat atau nasihat kepada para perempuan. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah taala mulai dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan kalian pergaulilah mereka, istri-istrimu, bil ma'ruf, dengan baik. Kalian bergaulah dengan para wanita, dengan para perempuan, dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan baik. Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa yang lain, walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahim. Sekali-kali kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu berlaku adil di antara istri-istri kalian. Jika istri kalian lebih dari satu, niscaya kalian tidak akan pernah bisa adil terhadap istri-istri kalian. Walau harastum, meskipun kalian sangat menginginkan bisa adil. Para ulama mengatakan adil di dalam hal hati. Dalam hal hati, seseorang yang punya istri lebih dari satu, tidak mungkin dia bisa sama dalam konteks hati. Tetapi tetap dituntut adil dalam hal yang dohir, yang dohir, materi. Meskipun kalian menginginkan, pengen sekali adil di antara istri-istri kalian,
Fala tamilu kulal maila fatadharuha kal mu'alaqah. Maka jangan kalian terlalu cenderung kepada salah satunya dan meninggalkan yang lainnya kal mu'alaqah, terkatung-katung dalam hal urusan materi dohir. Wa in tuslihu, dan jika kalian memperbaiki, berbuat kebaikan, wattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana adalah ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di garis bawahi, jika kalian berbuat kebaikan, selalu memberikan kebaikan, bertakwa, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu dua ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama surah An-Nisa ayat 19, yang kedua surah An-Nisa ayat 129. Maka kemudian beliau Imam An-Nawawi melanjutkan mengutip hadis dari Nabi Muhammad SAW, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan, kata Rasulullah. Berilah nasihat kepada para perempuan khairan, dengan kebaikan. Berilah nasihat kebaikan kepada para perempuan, para wanita. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Karena sesungguhnya seorang perempuan itu diciptakan dari dila', tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'la, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, jika engkau ingin berusaha meluruskannya tegas, maka bisa jadi ia patah. Wa in taraktahu lam yazalu a'waj, tetapi jika kalian meninggalkannya, membiarkannya, maka dia akan terus dalam kebengkokan itu. Fastausu bin nisa, fastausu bin nisa, maka kalian berilah nasihat yang baik kepada para perempuan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada dua hal yang kemudian ditekankan. Jadi diibaratkan perempuan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok itu yang terletak paling di atasnya. Maka jika kalian berusaha dengan keras untuk meluruskannya, dengan keras, dengan kasar, maka ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya, maka dia akan tetap dalam kebengkokannya. Maka dalam hadis ini yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW kepada kita terhadap perempuan adalah yang tengah-tengah, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek, gitu ya. Tengah-tengah. Jadi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tetapi tetap ada perintah dari Rasulullah itu apa? Fastausu bin nisa. Fastausu. Senantiasa perintah Rasul adalah memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada para perempuan dengan nasihat yang baik. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim juga senada dengan ini, juga dalam riwayat Imam Bukhari yang lain mirip dengan hadis tadi, yang intinya adalah bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, maka pergaulan dengan baik sehingga dia tidak patah dan juga tidak tetap dalam kebengkokannya, sehingga dia menjadi lurus sesuai dengan
sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak patah. Hadis yang kedua, wa an Abdullah ibnu Zam'ah, dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoinya, annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthub, sesungguhnya dia Abu Zam'ah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa dzakarna qata waladhi aqraha, pada khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, menceritakan tentang mukjizat Nabi Soleh, yaitu onta yang bisa keluar dari batu, yang kemudian onta tersebut dilarang, tidak boleh diganggu, tetapi kemudian aqraha, para pengikut Nabi Soleh itu membunuhnya. Salah satu bentuk kedustaan atau keingkaran kaumnya Nabi Soleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, idzim ba'atsa ashqaha, ketika orang yang paling celaka itu bangkit. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antaranya. Amba'atsa laha rajulun azizun arimun mani'un fi wahtihi. Kemudian bangkit baginya seorang laki-laki yang gagah perkasa, kemudian mengagumkan bagi kaumnya. Ceritakan ada orang yang paling celaka, yaitu seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang disukai banyak, yang mengagumkan kaumnya. Summa dzakarun nisa, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya itu menyebut atau mengingat bagaimana menasihati seorang perempuan. Bagaimana menasihati seorang perempuan. Faqal, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumih. Salah seorang di antara kalian mungkin boleh jadi ada yang marah kepada istrinya, kemudian sampai memukul istrinya itu seperti memukul budaknya. Tapi la'allahu, kemudian pada malam harinya bisa jadi ia berhubungan dengan dia. Ada seorang yang pada siang harinya marah-marah kepada istrinya, bahkan dia memukulnya seperti yang memukul budaknya. Tapi kemudian malam harinya ia bergaul dengan istrinya. Maka kemudian para sahabat tertawa mendengar apa yang disampaikan Rasul tersebut dalam khutbahnya. Kemudian Rasul memberikan nasihat kepada para sahabat, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Bagaimana mungkin salah seorang di antara kalian mentertawai apa yang boleh jadi ia juga melakukan seperti itu. Boleh jadi ia melakukan seperti itu. Boleh jadi ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Siang hari marah-marah kepada istrinya, bahkan sampai memukul. Bagaimana ia memukul budaknya, tapi malam harinya dia bersetubuh dengannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Dalam hadis yang ketiga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar au qala ghairahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minan, janganlah seorang mukmin laki-laki itu memarahi, membenci seorang mukmin perempuan, istrinya. Janganlah seorang mukmin laki-laki memarahi, membenci sangat istrinya,
In kariha minha, jika dia tidak suka darinya khuluqan, suatu sifat tertentu. Jika dia tidak suka, ada sesuatu yang tidak disukai dari istrinya dengan sifat tertentu, apa kata Rasulullah? Radhiya minha akhar. Radhiya minha akhar. Boleh jadi ada yang lain yang ia sukai. Boleh jadi ada seseorang yang dia membenci sifat tertentu dari istrinya, tetapi pasti ada sesuatu yang lain yang ia sukai. Muttafaqun alaih. Artinya apa? Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang laki-laki tidak menyukai salah satu sifat istrinya, 1, 2, 3 sifat mungkin, pasti ada sifat-sifat yang lainnya yang ia sukai. Maka tidak boleh kemudian karena dia tidak menyukai pada satu sifat itu, kemudian menghilangkan kebaikan-kebaikan yang lain yang ada pada istrinya. Nah, ini salah satu tips dari Rasulullah SAW ketika kita marah, benci, tidak suka kepada istri, atau sebaliknya istri marah, benci kepada suami dengan suatu sebab keburukan yang ada pada istri atau suami tersebut, maka ingat, lihatlah banyak kebaikan pada istri atau suami tersebut dalam hal yang lainnya. Maka itu yang kemudian kita ingat. Maka salah satu cara suami istri di dalam rumah tangga dia bisa terus istiqomah menjalin hubungan kebaikan itu adalah apa? Senantiasa memperhatikan yang baiknya. Jangan mengingat-ingat yang buruknya. Senantiasa apa? Memperhatikan yang baiknya, jangan mengingat-ingat yang buruknya. Karena apa? Pasti ada kebaikan pada pasangannya itu. Yang itu harus kemudian kita ingat, bukan justru sebaliknya mengingat yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, memberikan nasihat kepada para sahabat dalam sebuah khutbah di Haji Wada. Sebagaimana hadis dari Umar ibnul Ahwas al-Jusami radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di dalam haji wada. Haji wada itu haji perpisahan, haji yang terakhir sekaligus pertama. Karena Rasul itu haji hanya sekali-kalinya haji wada, haji perpisahan. Kenapa dikatakan haji wada? Karena setelah itu tidak beberapa lama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat. Maka dikatakan haji wada, perpisahan. Saat haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ba'da an hamidallaha ta'ala wa asna alaihi wa dzakara wa azza summa qala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memberikan wasiat, memberikan nasihat, mau'idhah kepada mereka terhadap perempuan. Sumakal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wastausu bin nisa, kata Rasul. Ala wastausu bin nisa'i khairan. Ala wastausu bin nisa'i khairan, kata Rasul. Ingatlah, ketahuilah, berilah nasihat yang baik kepada para perempuan. Berilah nasihat yang baik kepada para perempuan. Fa innama, kenapa? Kata Rasul, fa innama hunna awanin indakum. Karena sesungguhnya para perempuan itu, para wanita itu butuh perlindungan dari diri kalian semua. Laki-laki sebagai pelindung. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kata Allah. Rijal, laki-laki itu adalah qawam,
pemimpin, pelindung, pengayom bagi seorang perempuan. Maka kata Rasul, fa innama hunna awanin indakum. Karena sesungguhnya para perempuan itu, istri-istri kalian itu adalah butuh perlindungan kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kata Rasulullah. Maka tidak semestinya salah seorang di antara kalian berlaku kejam sedikit pun kepada mereka, kecuali mereka para istri itu bi fahishatin mubayyinah, melakukan fahisyah bayyinah yang jelas. Apa itu fahisyah? Melakukan dosa besar yang sangat nyata. Maka prinsipnya apa Bapak Ibu? Perempuan itu butuh perlindungan kalian semua para lelaki. Maka perlu diberi nasihat-nasihat yang baik. Jangan kalian berlaku kejam kepada mereka. Kecuali mereka para perempuan itu apa? Menunjukkan dosa yang besar yang nyata. Fahisyah. Fa'in fa'alna, maka kemudian jika para istri itu melakukan dosa besar tadi, melakukan fahisyah, keburukan, dosa besar, fahjuruhunna fil madaji. Maka tip pertama dari Rasul, ketika ada seorang perempuan, istri, dia melakukan fahisyah, perbuatan dosa, maka pertama yang diperintahkan Rasul kepada para suami apa? Fahjuruhunna fil madaji. Maka kalian pisahkanlah dia dari tempat tidur. Dipisah dari tempat tidur. Suruh tidur di mana? Tidak boleh tidur. Ini cara pertama. Kok tetap dia melakukan hal yang sama? Dosa-dosa besar fahisyah tadi, kedurhakaan. Wadribuhunna dzarban ghaira mubarrih. Yang kedua, kalian pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai. Ini ada ketegasan. Ketegasan pertama apa? Pisah. Suruh pisah di ranjang tempat tidur. Kalau tetap dia melakukan tidak merubah, masih berlaku fahisyah itu, maka apa? Yang kedua, wadribuhunna dzarban ghaira mubarrih. Kalian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Pukulan gimana ini? Pukulan yang tidak melukai. Kalau dipukul benar ini KDRT, Pak. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi perlu seorang suami karena qawam, dia pemimpin, ketika ada yang dipimpin melakukan kesalahan dosa besar diingatkan. Jangan malah dibiarkan. Diingatkan dengan cara yang baik. Wastausul bin nisa'i khairan, kata Rasul. Diberi nasihat yang baik supaya dia, para istri itu kemudian menyesalinya, bertobat, tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut lagi. Fa'in ato'nakum fala tabghu alaihi nasabina. Jika dia sudah taat kepadamu, tidak lagi berbuat fahisyah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka tidak ada jalan lain kecuali kalian menjaganya, jangan menceraikannya. Ala innalakum ala nisaikum haqqan wa nisaikum alaikum haqqan. Ingatlah, sesungguhnya kalian punya hak atas istri kalian dan istri kalian pun punya hak atas kalian. Laki-laki punya hak kepada perempuan istrinya dan seorang istri punya hak kepada suami. Apa hak suami kepada istri? Apa hak istri kepada suami? Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furusakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Sesungguhnya hak kalian para laki-laki atas istri kalian adalah janganlah para istri itu memasukkan orang lain ke dalam kamarnya dan memberikan izin di dalam rumahnya orang yang tidak disukai suaminya. Janganlah seorang istri, itu hak suami ya, memasukkan seseorang yang tidak disukai suaminya ke dalam rumahnya, ke dalam kamarnya.
Jadi itu hak seorang suami yang dipenuhi oleh istri. Maka bagi para istri, para perempuan, ketika punya suami, hak suami yang harus dipenuhi apa? Jangan para istri itu memasukkan seseorang yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi kalau disukai boleh, disukai boleh. Selingkuhan ya malah. Bukan begitu maksudnya. Ya, laki-laki lain nggak suka karena apa? Seorang laki-laki siapapun yang normal kalau ada perempuan istri yang bawa laki-laki lain pasti nggak suka. Betul Bapak Ibu? Nggak suka. Maksudnya adalah istrinya membawa laki-laki ke dalam rumahnya tanpa izin suami. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi itu tidak disukai oleh suami. Wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Sedangkan hak para istri, hak seorang istri atas laki-laki atas suaminya adalah hendaklah seorang laki-laki an tuhsinu ilaihinna, berbuat baik kepada istrinya, fi kiswatihinna, di dalam memberikan pakaian kepadanya, wa ta'amihinna, dan memberikan makan kepada siapa? Istrinya. Itu hak seorang istri. Yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah seorang suami harus berbuat baik kepada istrinya, memberikan pakaian yang terbaik, memberikan makanan yang baik kepada istri-istrinya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis riwayat at-Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ajaran yang luar biasa bagus dari Rasulullah SAW kaitannya dengan rumah tangga suami istri. Prinsipnya apa? Wahtausu an-nisaa khairan. Berilah nasihat yang baik kepada istri-istri kalian, pada istri, pada perempuan. Jika mereka berbuat fahisyah yang nyata, maka pisahkan dari tempat tidur. Pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Jika dia sudah taat, tidak lagi berbuat fahisyah, tidak berbuat dan dosa besar, maka kalian harus menjaganya, melindunginya, tidak boleh memutuskan hubungan dengannya. Kemudian diingatkan bahwa seorang laki-laki punya hak kepada seorang istri, istri punya hak kepada suami. Haknya istri, haknya suami yang dipenuhi istri adalah seorang istri tidak boleh memasukkan laki-laki yang dibenci oleh suaminya ke dalam rumahnya. Dan haknya seorang istri yang harus dipenuhi suami adalah bahwa suami harus berbuat baik kepadanya dalam memberikan pakaian dan juga makanan kepada istrinya. Maka dalam hadis yang lain menguatkan dari Muawiyah, wa an Muawiyah bin Haidah, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri salah seorang di antara kalian atas suaminya? Apa itu haknya para istri atas suaminya? Qala, maka Rasul kemudian bersabda, antud'imaha idza ta'imta. Ini haknya istri pertama harus kita penuhi para laki-laki adalah hendaklah kalian memberi makan kepadanya idza ta'imta, sebagaimana kalian makan. Hendaknya kalian memberi makan kepada para istri kalian sebagaimana kalian para suami makan. Jangan dibeda-bedakan. Suaminya biasa makan apa, istrinya seperti itu. Jadi kualitasnya sama, meskipun jenisnya nggak harus sama. Karena bisa jadi suami istri kesukaannya beda-beda. Tapi kualitas pemberian makan seorang suami kepada istrinya sebagaimana kualitasnya dia memberi makan dirinya sendiri.
Jangan kalau hanya untuk diri enak-enak, kalau untuk istri dipilih yang enggak enak-enak. Intinya adalah sekualitas ketika memberi makan kepada istri seperti dia memberi makan untuk dirinya sendiri. Wataksuha idak tasaita, dan engkau berikan pakaian kepadanya seperti engkau berpakaian. Nah, ini yang kedua, haknya istri. Diberi pakaian sebagaimana para suami itu berpakaian. Artinya kualitas pakaiannya juga sama. Tidak terlalu jauh berbeda. Yang diberikan kepada istri pakaiannya ya mirip, seharga, selevel apa yang dipakai oleh suami. Wala tadribil wajhi. Wala tadribil wajha. Janganlah kalian memukul wajah. Jangan kalian memukul wajah istri kalian. Berarti kalau enggak wajah boleh. Dihindarkan, tetapi wajah ini simbol. Mukul wajah simbol apa? Orang yang sudah sangat kejam. Sangat kejam. Kalau terpaksa mukul, ya terpaksa mukul tadi untuk pemberi pelajaran ketika ada istrinya fahisyah, berbuat dosa yang besar, maka pukulannya pun tidak melukai, tidak ke arah wajah. Wala tuqabbih, jangan kalian mencela, menjelek-jelekkan. Seorang suami suka menjelek-jelekkan istrinya, padahal istrinya itu pilihannya, kok dijelek-jelekkan. Berarti menjelek-jelekkan istrinya juga sama menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Karena prinsip ketika kita memberikan keburukan kepada orang, keburukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Maka kalau ada orang suka menjelek-jelekkan itu ya, suami suka menjelek-jelekin istrinya, istri suka menjelek-jelekin suaminya begitu, berarti itu sama saja. Kejelekan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Wala tahjur illa fil bait. Wala tahjur illa fil bait. Janganlah kalian mendiamkannya kecuali di rumah. Janganlah kalian mendiamkannya, artinya bertengkar gitu ya. Maka kalau ada suami istri kok bertengkar, boleh maksimal 3 hari, tapi tetap di rumahnya. Jangan dibawa keluar sampai ke mertua, bahkan ke medsos gitu ya. Sampai sejagat raya tahu kalau dia sedang bertengkar. Karena suami istri ada peluang untuk berbeda pandangan, kadang bertengkar, boleh enggak? Boleh. Maksimal 3 hari. Setelah itu balian. Setelah itu kembali lagi. Ya, artinya apa? Dihindarkan. Kalaupun toh terpaksa ada pertengkaran, maka tetap di dalam rumah. Dalam rumah tidak dibawa keluar, maksimal 3 hari. Maksimal. Nek neng-nengan kata sing neng-nengan. Tidak saling tegur sapa. Jangan dibawa sampai keluar rumah. Cukup di dalam rumah untuk konsumsi sendiri. Apalagi diupdate status gitu ya, sampai medsos sehingga sejagat raya tahu kalau dia sedang neng-nengan dengan istrinya. Wala tahjur illa fil bait. Janganlah kalian apa? Neng-nengan, bertengkar kecuali di dalam rumah. Hadisun hasanun. Hadis hasan rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud wa qala makna la tuqabbih ay la taqul qabbahakallah. La tuqabbih tadi artinya adalah menjelek-jelekan. Apa bahasa kita itu ya? Menjelek-jelekan istrinya. Itu dilarang di dalam agama. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hadis dikutip oleh Imam An-Nawawi yang kaitannya adalah hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya suami dengan istri. Hadis yang ke-6 an Abi Hurairah. Kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nah ini.
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurnanya orang mukmin yang paling sempurna adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Kalau ada dua orang mukmin sama-sama beriman, siapa yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Kalau satu ya istri kalian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri kalian. Rawahu at-Tirmidzi. Maka dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Kalau suami kepada istrinya, istri yang paling baik kepada suaminya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Maka dalam keluarga itu siapa yang paling baik, kata Rasul, adalah yang paling banyak memberikan kebaikan. Itu Bapak Ibu. Jadi satu keluarga itu siapa yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan kebaikan. Bukan yang paling banyak menuntut kebaikan. Maka persaudaraan, ikatan keluarga ini akan kokoh jika semangatnya apa? Apa kebaikan yang bisa aku berikan? Gitu ya. Apa kebaikan yang bisa aku berikan? Jangan menuntut apa kebaikan yang akan aku dapatkan. Kalau sudah begitu, yang aku dapatkan, maka bisa jadi ya keluarga itu akan pecah. Persaudaraan akan renggang gara-gara apa? Saling menuntut. Ya, saling menuntut. Tapi prinsip kita adalah saling apa yang bisa aku berikan, kebaikan apa yang bisa aku berikan. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasul. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian karena aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga, kepada istri. Maka di dalam mengapa Rasulullah SAW dikatakan paling baik di antara manusia? Karena dia paling baik kepada keluarganya dengan indikasi 3. Yang pertama kan Rasul menjadi khairus sahib, menjadi sebaik-baik sahabat di dalam keluarganya. Sahabat itu dekat, saling menguatkan sahabat. Yang kedua khairul muhibbi, sebaik-baik yang mencintai. Maka prinsipnya adalah memberikan cinta yang tulus kepada keluarganya. Sebaik-baik orang yang mencintai. Dan yang ketiga khairul murabbi. Ya, Rasulullah itu sebaik-baik murabbi, pendidik di dalam keluarganya. Sebaik-baik teman, sahabat, sebaik-baik pencinta yang mencintai, dan sebaik-baik pendidik murabbi. Kalau itu dilakukan, insya Allah kita akan bisa mencontoh Rasulullah SAW menjadi orang terbaik di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi sangat erat kaitannya dengan kebaikan apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita. Jangan menuntut kebaikan apa yang bisa kita dapatkan dari keluarga kita. La tadribu ima Allah. Janganlah kalian suka memukul apa? Para perempuan. Ima Allah. Disebut ima Allah. Ya. Janganlah kalian suka memukul para perempuan. Maka kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Maka Umar kemudian berkata, wahai Rasulullah, Dha'irna an-nisa'u ala azwajihinna. Banyak perempuan itu yang tidak taat kepada suami-suaminya. Sehingga sebagian mereka memukul para perempuan itu, para istri-istri itu. Maka kemudian
Rasul memberikan rukhsah, kalau begitu nggak apa-apa pukul. Nggak apa-apa pukul. Kalau apa? Perempuan itu tidak taat. Dia bermaksiat, melakukan dosa besar. Tapi pukulannya tadi tidak boleh melukai. Setelah diberi rukhsah tersebut, akhirnya banyak perempuan yang mengadu kepada Nabi. Wahai Rasul, ini para suami kami kok ahli pukul semua, gitu ya. Kami kok dipukul-pukul tiap hari. Maka kemudian apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Laisa ulaika bihiyarikum. Kalau begitu kalian para laki-laki bukan yang paling baik. Kalian itu bukan laki-laki yang baik. Kalau apa? Sering memukul istrinya. Sering memukul, marah kepada istrinya. Sehingga ketika kemudian terjadi itu, ada pertengkaran, perselisihan antara suami istri, maka prinsipnya adalah islah. Apa islah? Damai. Ada perdamaian. Diselesaikan di dalam rumah tangga itu, kemudian dicapai kata sepakat untuk damai. Islah. Yang terakhir yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah An Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar ibnu Al-As bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Rawahu Muslim. Apa artinya Ibu Bapak? Sebaik-baik dunia itu adalah perhiasan. Dunia itu adalah keindahan. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atu sholihah. Apa itu? Istri yang sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, dunia itu adalah keindahan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu sholihah, perempuan yang soleh dan solehah. Maka bapak-bapak pasti senang kalau punya istri cantik, terus kaya raya, keturunan orang baik-baik, solihah. Senang betul Pak? Senang. Punya istri cantik, kaya raya, keturunan orang baik-baik, terus solihah lagi. Senang banget ya. Tapi ya dapat empat-empatnya ini ya luar biasa itu ya. Kadang cantik, miskin. Cantik, miskin, keturunan bukan orang baik. Agamanya ya pas-pasan. Kalau nggak bisa empat-empatnya, ya minimal yang terakhir. Apa yang terakhir? Solihah. Solihah. Kenapa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu solihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Maka Bapak Ibu ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, salah satu indikator dunia yang baik itu kata Imam Ibnu Abbas ada 7, salah satunya apa? Al-mar'atu sholihah. Istri yang soleh. Istri yang solihah. Termasuk juga para istri, ya, wanita laki-laki yang paling baik ya yang soleh, yang baik. Maka semangat kita Bapak Ibu, laki-laki memperbaiki diri untuk memberikan kebaikan yang banyak kepada para istri. Para istri memperbaiki diri untuk memberikan kebaikan kepada suaminya. Orang tua memperbaiki diri untuk memberikan kebaikan yang banyak kepada anak-anaknya. Dan anak-anak memperbaiki diri untuk memberikan kebaikan yang banyak kepada orang tuanya. Keluarga memperbaiki diri untuk memberikan kebaikan kepada lingkungan sekitarnya. Kepada lingkungan sekitarnya. Sehingga prinsip kita, semangat kita adalah apa? Memperbaiki diri dan memberikan kebaikan kepada orang-orang dekat kita, termasuk kepada para perempuan. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini di bab nasihat wasiat kepada para perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah